Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia dan tren manajemen SDM internasional di masa depan. Nah, bagaimana ya penjelasannya? Nah, pertama ada pentingnya perencanaan SDM ini, teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan SDM ini sangat penting banget bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dan yang kedua adalah hal ini melibatkan peramalan ya, kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan mengembangkan strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan talentanya. Yang selanjutnya itu tren SDM ini mempunyai dampak signifikan terhadap organisasi yang beroperasi dalam langkah global. Berikutnya, tren ini mencakup peningkatan keberagaman, pengaturan kerja yang fleksibel dan penggunaan teknologi untuk proses SDM yang efisien. Selanjutnya adalah evolusi perencanaan SDM. Nah, menurut dari perkembangan dari referensi sejarah, perencanaan SDM ini telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis di dinamika tenaga kerja. Di masa lalu, perencanaan SDM ini terutama berfokus pada rekrutmen dan penempatan staf untuk memastikan orang yang tepat dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Namun, dalam lingkungan bisnis modern, perencanaan SDM telah diperluas hingga mencakup perencanaan tenaga kerja strategis, manajemen bakat, dan perencanaan suksesi. Berikutnya, referensi perencanaan SDM ini terletak pada kemampuan untuk menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja dan memitigasi kekurangan talenta di masa depan. Berikut adalah komponen utama dalam perencanaan SDM ini adalah suatu elemen penting terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah analisis tenaga kerja. Ini menilai kebutuhan talenta organisasi saat ini dan di masa depan. Berikut adalah peramalan, mengantisipasi permintaan dan pasokan karyawan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Berikutnya menetapkan tujuan dan target yang jelas untuk menyelaraskan upaya SDM dengan tujuan organisasi. Berikutnya pemantauan dan evaluasi. Terus-menerus meninjau dan mengukur efektivitas strategi perencanaan SDM. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya. Slide berikutnya ada keuntungan dan potensi tantangan perencanaan SDM. Di sini ada yang pertama, keuntungan perencanaan SDM strategis. Perencanaan SDM strategis ada 3, yaitu yang pertama peningkatan retensi talenta sehingga mengurangi kepentingan pergantian dan biaya terkait. 2. Perencanaan suksesi yang efektif, memastikan transisi yang mulus dan meminimalkan gangguan. Yang ketiga, identifikasi kesenjangan keterampilan dan peluang pengembangan, peningkatan kemampuan dan kinerja karyawan. Potensi tantangan perencanaan SDM ada 3. Yang pertama, membutuhkan waktu dan upaya untuk menganalisis dan kepemikiran kebutuhan SDM dengan tepat. 2. Mungkin tidak sepenuhnya efektif jika kurangnya kolaborasi dan dukungan dari pimpinan organisasi dan pemangku kepentingan. 3. Menyeimbangkan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang dengan kebutuhan dan prioritas organisasi jangka pendek dapat menjadi tantangan. Slide selanjutnya ada manfaat dan hambatan dalam perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM ada 3 bagian, yaitu yang pertama, peningkatan keselarasan antara SDM dan tujuan organisasi. Kedua, perkiraan dan perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. 3. Peningkatan strategis perolehan dan retensi talenta. Ada hambatan dalam perencanaan SDM ada 3 bagian. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan dan karyawan dan pemangku kepentingan. 2. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia implementasi. 3. Kondisi ekonomi
dan pasar yang tidak menentu. Slide selanjutnya ada perencanaan SDM strategis, yaitu poin penting ada 4 bagian. Yang pertama, perencanaan SDM yang efektif sangat penting untuk kesuksesan di masa depan. 2. Perencanaan SDM yang strategis menyelaraskan strategis SDM dengan tujuan organisasi. 3. Ini membantu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat untuk peran kepemimpinan di masa depan. 4. Perencanaan SDM yang strategis meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Slide selanjutnya, tren manajemen SDM internasional di masa depan. Di dunia yang terus yang berkembang, yang didorong oleh kemajuan teknologi, dinamika kerja yang berubah, bidang manajemen sumber daya manusia sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peran profesional SDM tidak lagi terbatas pada tugas administratif tradisional, namun telah diperluas hingga mencakup perencanaan strategis, analisis data, dan pengembangan budaya tempat kerja yang dinamis. Saat kita menengok ke masa depan, beberapa tren dan tantangan yang muncul membentuk lanskap MSDM. Beradaptasi dengan SDM internasional di masa depan, adanya tetap relevan secara global. Tetap relevan secara global ada 4 bagian. Yang pertama, profesional HR perlu memahami perbedaan budaya dan undang-undang ketenagakerjaan setempat sebagai negara. 2. Mereka harus mengembangkan keterampilan dalam mengelola tim global dan kolaborasi virtual. 3. Mengikuti kemajuan teknologi sangat penting untuk manajemen sumber daya manusia internasional dan efektif. Yang keempat, merangkul keberagaman dan menciptakan kebijakan inklusif akan membantu para profesional HR menavigasi landscape bisnis global. Keterampilan untuk profesional HR masa depan. 1. Dalam langkah SDM yang terus berkembang, profesional SDM perlu memiliki keterampilan dan kompetensi utama agar bisa sukses. Keterampilan ini mencakup pemikiran strategis, kemampuan beradaptasi, dan menganalisis data untuk mendorong pertumbuhan organisasi. 3. Profesional HR juga harus memiliki kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan yang kuat. Tren dan prediksi masa depan. Baiklah, di depan slide ini dijelaskan tentang Emerging HR Management, yaitu wawasan tentang masa depan manajemen sumber daya manusia internasional dan tren baru yang harus diwaspadai. Yang berikutnya adalah Remote Workforce, prediksi mengenai meningkatnya kerja jarak jauh dan dampaknya terhadap praktik sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah Automation and Artificial Intelligence, yaitu prediksi peningkatan penggunaan otomatisasi dan Artificial Intelligence dalam proses sumber daya manusia seperti rekrutmen, evaluasi, kinerja, dan keterlibatan karyawan. Komunikasi dan kepemimpinan lintas budaya. Strategi efektif untuk tim yang beragam. Yang pertama adalah memahami perbedaan budaya, memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi, mempromosikan pendengaran yang aktif, menyesuaikan gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah melaksanakan program pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan kesadaran budaya anggota tim. Yang berikutnya adalah teknologi yang sedang muncul. Kita bisa lihat, yang pertama adalah kecerdasan buatan mampu mengubah proses rekrutmen, memungkinkan penyaringan kandidat dan otomatisasi dan meningkatkan efisiensi. Yang berikut adalah alat teknologi seperti chatbots dan asisten virtual memberikan pengalaman karyawan yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan. Next. Menyederhanakan proses sumber daya manusia. Yang pertama kita bisa lihat, di gambar pertama ini kita lihat otomatisasi, yaitu menggunakan teknologi dan alat otomatisasi secara efisien untuk menyederhanakan tugas sumber daya manusia internasional. Gambar kedua kita bisa lihat, skala global memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses sumber daya manusia di berbagai negara. Bangkitnya pekerjaan jarak jauh. Tenaga kerja global ada 3 poin. Pekerjaan jarak jauh dan tim virtual menjadi semakin umum di dunia kerja global saat ini.
Perusahaan menyadari bahwa dari mengizinkan karyawan bekerja dan dari mana saja, sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang terakhir adalah kemajuan teknologi telah membuat komunikasi dan kolaborasi menjadi lancar, memungkinkan tim untuk bekerja sama secara efektif meskipun harus menjaga jarak secara fisik. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan, kesehatan mental yang mendukung. Ada yang pertama, organisasi harus memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan dukungan kesehatan mental. Yang kedua, mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dan lingkungan kerja yang sehat sangatlah penting. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan program untuk mengatasi stres dan meningkatkan perawatan diri. Yang keempat, ada latih para pemimpin untuk mengenali tanda-tanda kesehatan tentang mental dan memberikan dukungan. Menyesuaikan kebijakan SDM, yang pertama adalah peraturan daerah. Yang pertama, mempertimbangkan untuk menyelaraskan praktik SDM global dengan undang-undang dan peraturan setempat. Dan yang kedua, memahami kerangka hukum setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, menyesuaikan kebijakan SDM agar mematuhi undang-undang ketenagakerjaan setempat dan peraturan ketenagakerjaan. Yang keempat, ada memastikan penerapan praktik SDM secara konsisten dengan tetap menghormati perbedaan budaya. Selanjutnya ada tantangan masa depan, yaitu perbedaan budaya dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama, perbedaan budaya, menginvestigasi beragam norma dan praktik budaya dalam HR internasional. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan internasional. Selanjutnya ada tren SDM internasional di masa depan. Yang pertama, dampak masa depan, hal dan otomatisasi membentuk kembali peran dan keterampilan pekerjaan. Semakin pentingnya keberagaman lintas budaya. Selanjutnya, pengaturan kerja yang fleksibel dan tim jarak jauh semakin meningkat. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kehidupan kerja. Baiklah, selanjutnya strategi untuk menarik dan mempertahankan talenta internasional terbaik di masa depan. Yang pertama yaitu menerapkan kampanye rekrutmen yang ditargetkan untuk menjangkau talenta terbaik dari berbagai latar belakang. Yang kedua yaitu menawarkan gaji, tunjangan, dan peluang pertumbuhan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan profesional internasional. Yang ketiga yaitu memberikan program dan dukungan integrasi budaya untuk memastikan kelancaran transisi bagi karyawan internasional baru. Selanjutnya yaitu kompensasi dan tunjangan internasional. Yang pertama, mengelola kompensasi dan tunjangan di berbagai negara, menghadirkan tantangan unik dari sudut pandang hukum, budaya, dan logistik. Yang kedua yaitu perusahaan harus menagifikasi berbagai undang-undang perpajakan, tarif pasar lokal, dan ekspektasi budaya untuk memastikan paket kompensasi yang adil dan kompetitif. Yang ketiga yaitu praktik terbaik, mencakup melakukan riset pasar secara menyeluruh, melibatkan pasar lokal, dan menerapkan kerangka kerja yang fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing negara. Yang selanjutnya employer branding dalam konteks global, yaitu menarik talenta terbaik secara global. Yang pertama yaitu branding perusahaan memainkan peran penting dalam menarik talenta terbaik di seluruh dunia. Yang kedua yaitu merek perusahaan yang kuat membantu perusahaan membedakan diri mereka di pasar global yang sangat kompetitif. Yang ketiga, merek perusahaan yang positif dapat secara signifikan meningkatkan jumlah kandidat yang memenuhi syarat dan melamar suatu posisi. Yang keempat yaitu pencitraan merek perusahaan membantu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara karyawan sehingga menghasilkan tingkat retensi yang lebih tinggi.